Shalom, Om Swastiastu. Saya Putu George Matthew Simbolon dan dalam kesempatan ini saya akan bacakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Berikut adalah bacaan dari konsideran dan batang tubuh undang-undang ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, terintegrasi, dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. C. bahwa dalam masuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan. D. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada huruf A, huruf B, huruf C di atas, dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan undang-undang mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 2 ayat 20 ayat 1, Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal Romawi 1. Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu ketentuan umum dalam Undang-Undang Perbankan sebagai berikut. Angka 1, ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan memindah bukuan. 7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 8. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. 9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 10. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 11.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat bersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya, pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 12. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 13. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudarabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyarakal, prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan, murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa iktina. 14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 15. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten aural berharga yang bersangkutan. 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. 17. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 18. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 19. Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. 20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 22. Pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. B. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. D. Pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 24. Lembaga penjamin simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan tanpa melikuidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. 27. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. 28. Rahasia bank adalah sesuatu yang keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Angka 2. Baik, bab 2, asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 3, fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Pasal 4, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bab 3, jenis dan usaha bank. Bagian pertama, jenis bank. Ayat 1, menurut jenisnya bank terdiri dari A. Bank umum, B. Bank perkreditan rakyat. Ayat 2, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Ketentuan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 2 sampai dengan pasal 5 merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang tentunya masih berlaku. Adapun ketentuan yang diubah yaitu beberapa ketentuan dalam pasal 6. Angka 2, ketentuan pasal 6 huruf K dihapus, yaitu pasal yang memiliki bunyi membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang merupakan salah satu usaha dari bank umum. Bagian kedua, usaha bank umum. Pasal 6, usaha bank umum meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan utang. D. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lama, lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 4. Sertifikat Bank Indonesia. 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu dengan 1 tahun. E. Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. F. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. I. Melakukan penempatan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. K. Ketentuan dalam huruf K yang pada dasarnya berbunyi membeli melalui pelanggaran agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ketentuan tersebut seperti yang pembaca barusan sebutkan bahwa ketentuan dalam huruf K telah dihapus. L. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. M. Ketentuan dalam huruf M yang pada awalnya berbunyi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, kemudian diubah menjadi bunyi sebagai berikut: menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia. N. Melakukan kegiatan lain lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sebelum pembaca melanjutkan beberapa penjelasan sebagai berikut, pembaca perlu mengingatkan bahwa segala redaksi yang berbunyi Bank Indonesia dalam praktik atau empirisnya itu sendiri telah berubah menjadi otoritas jasa keuangan. Pasal 7. Beberapa ketentuan dalam pasal 7 masih tetap berlaku, adapun huruf C yang akan diubah. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula A. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. B. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Huruf C yang pada awalnya berbunyi melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan tersebut diubah kemudian menjadi melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan D. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Ketentuan dalam pasal 8 yang pada awalnya berbunyi, dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, kemudian diubah secara seluruhnya menjadi bunyi sebagai berikut. Pasal 8, ayat 1, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat kedua, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 9, ayat 1, Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf I, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. 2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Ayat ketiga, dalam bank mengalami kepailitan, semua harta dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Pasal 10, Bank Umum dilarang A. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dan huruf C, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7. Ketentuan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 merupakan ketentuan yang masih berlaku atau ketentuan yang masih diperintahkan dalam Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Angka 6. Ketentuan pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 diubah, serta menambahkan ayat baru di antara ayat 4 dan ayat 5 yang dijadikan ayat 4A. Sehingga dalam pasal 11 ayat 1I, ayat 3, dan ayat 4A disisipkan beberapa ketentuan yang akan disebutkan saat
pembaca akan membacakan ketentuan dalam pasal 11. Pasal 11. Ketentuan dalam ayat 1 yang awalnya berbunyi, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam terkait, termasuk pada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank bersangkutan, kemudian diubah menjadi Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Ayat kedua, yaitu ketentuan lama yang masih tetap berlaku hingga saat ini, yaitu batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ayat ketiga, Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada A. Pemegang saham yang memiliki 10% yang lebih dari modal di sektor bank. B. Anggota Dewan Komisaris. C. Anggota direksi. D. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan E, pejabat bank lainnya, serta F, perusahaan-perusahaan yang dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Ketentuan di antara ayat 3 dan ayat 4 kemudian diselipkan atau ditambah dengan ketentuan pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut. Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dapat dilakukan oleh bank kepada A. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal di store bank. B. Anggota Dewan Komisaris. C. Anggota direksi. D. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. E. Pejabat bank lainnya. Dan F. Perusahaan-perusahaan yang dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Ketentuan ayat 4. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh melebihi 10/100 atau 10% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di antara ayat keempat dan kelima diselipkan ketentuan pasal 4A. Ayat 4A. Ayat 4A, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Ketentuan dalam pasal 12 yang pada awalnya berbunyi pemerintah dapat menugaskan bank umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, kemudian diubah secara keseluruhan menjadi pasal 12 yang memiliki redaksi sebagai berikut. Ayat ke-1, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dalam kurung OJK dapat melakukan kerjasama dengan bank umum.
Ayat kedua, ketentuan mengenai kerjasama dengan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di antara pasal 12 dan pasal 13, kemudian diselipkan perubahan sebagai menetapkan oleh angka 8 yang beredaksi menambah ketentuan baru di antara pasal 12 dan pasal 13 yang dijadikan pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 12A, ayat 1, Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ayat kedua, ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, usaha bank perkreditan rakyat. Pasal 13, usaha bank perkreditan rakyat meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. Ketentuan dalam huruf C yang pada awalnya berbunyi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, kemudian diubah menjadi ketentuan pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan pasal 14 sampai pasal 15 merupakan ketentuan lama yang tentunya masih berlaku dalam hukum positif Indonesia tentang perbankan. Pasal 14 yang berbunyi, bank perkreditan rakyat dilarang A. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. B. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. C. Melakukan penyertaan modal. D. Melakukan usaha perasuransian. E. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Pasal 15. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 dan pasal 11 berlaku juga bagi bank perkreditan rakyat. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga pasal 16 seluruhnya yang pada awalnya mengatur tentang perizinan yang pada awalnya berbunyi ayat 1, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Ayat kedua, izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat diberikan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ayat ketiga, untuk mendapatkan izin usaha bank umum dan bank berkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, wajib dipenuhi syarat tentang A. Susunan organisasi. B. Permodalan. C. Kepemilikan. D. Keahlian di bidang perbankan. E. Kelayakan rencana kerja. Dan F. Hal-hal lain ditetapkan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 4. Untuk mendapatkan izin usaha bank perkreditan rakyat di samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, wajib dipenuhi pula persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat bank perkreditan di kecamatan. 5. Tanpa mengurangi ayat kelima, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat keempat yang memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bank perkreditan rakyat dapat didirikan di ibu kota kabupaten atau kota madya sepanjang di ibu kota kabupaten atau kota madya dimaksud belum terdapat bank perkreditan rakyat. 5. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan tata cara perizinannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian diubah menjadi bunyi sebagai berikut. Ayat 1. Setiap pihak melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Ayat kedua, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang A. Susunan organisasi dan kepengurusan, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan, E. Kelayakan rencana kerja. Ayat ketiga, persyaratan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan pasal 17 yang pada awalnya berbunyi untuk mendapatkan izin usaha sebagai bank umum yang berbentuk bank campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 3 dan ayat 6, serta ketentuan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur A. Jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan, B. Pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama, C. Hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional, dinyatakan dihapus. Angka 12 yang kemudian memberikan ketentuan perubahan terhadap pasal 18. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga pasal seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Yang pada awalnya berbunyi, ayat 1, pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan izin menteri setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Ayat kedua, pembukaan kantor cabang dan perwakilan bank umum di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ayat 3, pembukaan kantor di bawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ayat keempat, persyaratan tata cara pembukaan kantor-kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 ditetapkan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Ayat ke-1, pembukaan kantor cabang bank umum dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ayat kedua, pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ayat ketiga, pembukaan kantor di bawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Dan ayat keempat, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan pasal 19 yang pada awalnya berbunyi ayat 1, pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya hanya dapat dilakukan oleh izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 2. Pembukaan kantor cabang di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang bank perkreditan rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ayat ketiga, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 ditetapkan oleh menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kemudian diubah secara keseluruhan dengan ketentuan dalam pasal 19 baru yang berbunyi sebagai berikut. Ayat ke-1, pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat kedua, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 yang pada awalnya memiliki redaksi sebagai berikut. Ayat 1, pembukaan kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Ayat ke-1, pembukaan kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat kedua, yang merupakan ketentuan lama yang masih berlaku, pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ayat ketiga, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 yang memberikan bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan perseroan atau persero, B. Perusahaan daerah, C. Koperasi, D. Perseroan terbatas. Kemudian diubah menjadi ayat 1, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa A. Perseroan terbatas, B. Koperasi, atau C. Perusahaan daerah. Ketentuan ayat 2 yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu bentuk hukum suatu bank berkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan daerah, B. Koperasi, C. Perseroan terbatas, D. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Ketentuan dalam pasal 22 yang pada awalnya berbunyi, bank umum hanya dapat didirikan oleh A. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau B. Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan bank yang berkedudukan di luar negeri, kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Bank umum hanya dapat didirikan oleh ayat 1 A. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau B. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negaranya asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Ayat kedua, ketentuan mengenai persyaratan pendirian wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 22 yang pada awalnya berbunyi, pasal 13, bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Pasal 24, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya dapat diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Pasal 25, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Ketentuan dalam pasal 23 sampai dengan pasal 25 merupakan ketentuan lama yang masih berlaku hingga saat ini. Pasal 26 yang pada awalnya berbunyi, ayat 1, bank umum dapat melakukan emisi saham melalui Bursa Efek Indonesia. Ayat 2, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang dapat membeli saham umum yang dijual berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 3, warga negara asing atau badan hukum asing dapat membeli bank umum melalui Bursa Efek dengan ketentuan tidak menjadi mayoritas. Ayat keempat, khusus bagi bank umum milik negara, emisi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan atas mayoritas kepemilikan saham oleh negara. Ayat kelima, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, kemudian diubah secara keseluruhan menjadi redaksi sebagai berikut. Pasal 26, bank umum dapat melakukan emisi saham melalui Bursa Efek. Ayat kedua, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum baik secara langsung atau melalui Bursa Efek. Ayat ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan dalam pasal 27 yang pada awalnya berbunyi, perubahan kepemilikan bank wajib A.
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6, pasal 17, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. B. Dilaporkan kepada Bank Indonesia. Kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Pasal 27, perubahan kepemilikan bank wajib. A. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Dan B. Dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 yang pada awalnya berbunyi merger dan konsolidasi antar bank serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kemudian diubah menjadi ayat 1, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia dalam kurung pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Ayat kedua, ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Bab 5, pembinaan dan pengawasan. Ketentuan dalam pasal 29 yang pada awalnya berbunyi ayat 1, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat 2, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rehabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank. 3. Bank wajib melihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dalam wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 4. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 5. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kemudian diubah secara keseluruhan dengan redaksi sebagai berikut. Pasal 29 ayat 1, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat kedua, bank wajib melihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank yang wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ayat ketiga, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat keempat, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ayat kelima, ketentuan wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 1, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat kedua, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Ayat ketiga, keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Ketentuan dalam pasal 31 yang pada awalnya berbunyi Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Ayat kedua, dalam hal diperlukan menetapkan kebijaksanaan makro, Dewan Moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk A. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang diperlukan. B. Melakukan pemeriksaan khusus kepada bank dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Pasal 31, Bank Indonesia dalam kurung Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara sukarela maupun setiap waktu apabila diperlukan. Di antara ayat 31, ulangi pasal 31,
dan pasal 32. Kemudian ditambah ketentuan baru yaitu pasal 31A yang memiliki redaksi sebagai berikut. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Ketentuan dalam pasal 32 yang pada awalnya berbunyi, jika dianggap perlu, Menteri dapat pula minta Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank atau minta Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya, dinyatakan dihapus. Ketentuan dalam pasal 33 yang pada awalnya berbunyi ayat 1, laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32 bersifat rahasia. Ayat kedua, pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Diubah secara keseluruhan dengan redaksi sebagai berikut. Ayat 1, laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A bersifat rahasia. Ayat kedua, persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 34 ayat 1, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca perhitungan laba rugi serta penjelasan serta laporan berkala lainnya dalam waktu bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat kedua, neraca perhitungan laba atau rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Ayat ketiga, tahun buku bank adalah tahun takwib. Ketentuan dalam pasal 35, bank wajib mengumumkan neraca perhitungan laba atau rugi dalam waktu bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 36, Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat kedua bagi bank perkreditan rakyat. Pasal 37 kemudian diubah keseluruhannya dengan redaksi sebagai berikut. Ayat ke-1, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan dalam membahayakan kelangsungan usaha Bank Indonesia, dapat melakukan tindakan agar A. Pemegang saham menambah modal, B. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris atau Direksi Bank, C. Bank menghapuskan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. D. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. E. Bank dijual kepada pembeli bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. F. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. G. Bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Ayat kedua, apabila A. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, atau B. Menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Ayat 3, dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pimpinan Bank Indonesia dalam kurung otoritas jasa keuangan meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi tentang pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara ketentuan dalam pasal 37 dan pasal 38,
ditambah ketentuan berupa pasal 37A yang memiliki redaksi sebagai berikut. Pasal 37A ayat 1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyihatan perbankan. Ayat kedua, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan program penyihatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Ayat ketiga, dalam melaksanakan program penyihatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 37 ayat 1 serta wewenang lain, yaitu A. mengambil alih dan menjalankan segala hak wewenang pemegang saham, termasuk hak wewenang rapat umum pemegang saham. B. mengambil alih melaksanakan segala hak dan wewenang direksi komisaris bank. C. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik dan menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun luar negeri. D. meninjau uang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank. E. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum, menjual atau mengalihkan tagihan bank, dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada bank lain tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur. F. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain. G. melakukan penyertaan modal sementara pada bank secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank. H. melakukan kegiatan piutang bank yang baik sudah pasti dengan penerbitan surat paksa. I. melakukan pengosongan atas tanah atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang. J. melakukan kegiatan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang dilakukan dari dan mengenai bank dalam program penyihatan dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyihatan tersebut. K. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyihatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bila mana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan. I. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyihatan. M. melakukan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf M. 4. Tindakan penyihatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 adalah sah berdasarkan undang-undang ini. Ayat kelima, atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bank dalam program penyihatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Ayat ke-6, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, huruf K, wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. Ayat 7, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Ayat ke-8, apabila menurut penilaian pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah menyampaikan berakhirnya badan khusus tersebut. Ayat ke-9, ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat 37B, ayat 1,
Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat disimpan pada bank yang bersangkutan. Ayat kedua, untuk menjamin simpanan masyarakat kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk lembaga penjamin simpanan. Ayat ketiga, lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berbentuk Badan Hukum Indonesia. Ayat keempat, ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan dalam pasal 37B merupakan ketentuan baru yang diselipkan antara pasal 37 dan pasal 38. Pasal 38 ayat 1, pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, ayat 6, dan pasal 17. Ayat kedua, perubahan keanggotaan Dewan Komisaris yang Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ayat 39, pasal 39, ayat ke-1, dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing. Ayat kedua, persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 45 pada awalnya berbunyi, bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat kepada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dan dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, dan ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berlaku pula bagi pihak terafiliasi, diubah dengan redaksi sebagai berikut. Pasal 40, ayat 1, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pasal 41 ayat 1 yang pada awalnya berbunyi, untuk kepentingan perpajakan negeri, Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak, kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Untuk memberikan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Di antara pasal 41 dan pasal 42, kemudian diselipkan ketentuan yaitu pasal 41A dengan redaksi sebagai berikut. Pasal 41A ayat 1, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada bank urusan piutang dan lelang negara panitia urusan piutang negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia piutang negara dan untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Ayat kedua, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara atau Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Ayat ketiga, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat badan usaha piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan. Kemudian, pasal 42 diubah secara keseluruhan menjadi ayat 1, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa bank. Ayat kedua, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Dan ayat ketiga, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa,
alasan diperlukan keterangan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan diperlukan. Di antara pasal 42 dan pasal 43, kemudian disisipkan ketentuan, yaitu pasal 42A, dengan redaksi sebagai berikut. Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Pasal 43, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Pasal 44, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ayat kedua, ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pasal 44A, Ayat 1, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Ayat kedua, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Pasal 45, pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan terhadap kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Bab 8, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 46 ayat 1 kemudian diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Ayat ke-1, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin, usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan paling banyak denda 200 miliar rupiah. Ayat kedua, dengan ketentuan lama yang masih berlaku, dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan yang dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pasal 47 kemudian diubah dengan redaksi sebagai berikut. Ayat ke-1, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin pimpinan Bank Indonesia dalam kurung otoritas jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat kedua, keanggotaan Dewan Komisaris Direksi Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Di antara pasal 47 dan pasal 48, kemudian diselipkan pasal 47A dengan redaksi sebagai berikut. Pasal 47A, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 48 diubah secara keseluruhan dengan bunyi sebagai berikut. Anggota Dewan Komisaris Direksi
atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, ayat 2, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Ayat kedua, Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 49 diubah secara keseluruhan dengan redaksi sebagai berikut. Anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan barang palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. B. menghilangkan atau tidak masukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. C. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat kedua, anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank dengan sengaja a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui atau menerima atau imbalan komisi uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau usaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank surat-surat wesel, surat promes, cek, kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain yang melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. B. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 50 diubah secara keseluruhan dengan redaksi sebagai berikut. Pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Di antara pasal 50 dan pasal 51 diselipkan ketentuan baru, yaitu pasal 50A dengan redaksi sebagai berikut. Pasal 50A. Pemegang saham yang sengaja menyuruh Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ketentuan dalam pasal 51 ayat 1 diubah menjadi redaksi sebagai berikut. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat 1, pasal 49,
pasal 50, dan pasal 51A adalah kejahatan. Ayat kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 adalah pelanggaran. Pasal 52 diubah secara keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut. Ayat 1, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47A, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Ayat kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain adalah A. Denda uang, B. Teguran tertulis, C. Penurunan tingkat kesehatan bank, D. Pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan clearing, E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, F. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengganti sementara sebagai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi pengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. G. Pencantuman anggota pengurus pegawai bank pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Ayat ketiga, pelaksanaan lebih lanjut sebagai mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 53, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Bank Indonesia dapat menempatkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. Ketentuan peralihan, pasal 54, dengan berlakunya undang-undang ini, maka A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia, B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia, D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara, E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya, F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara, G. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, H. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor dan Impor Indonesia dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Ayat kedua, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bank yang didirikan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memenuhi ketentuan undang-undang ini. Ayat ketiga, dalam bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 55 dibahas secara keseluruhan dengan redaksi sebagai berikut. Bank yang telah memiliki izin usaha saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini, yang pada awalnya berbunyi ayat 1, bank telah memiliki izin usaha dari Menteri saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Ayat ketiga, bank perkreditan rakyat yang telah punya izin usaha saat undang-undang ini mulai berlaku, dan ketentuannya di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota matia tetap dapat melanjutkan usahanya sebagai bank perkreditan rakyat hingga dapat ditingkatkan menjadi bank umum. Pasal 56, ketentuan batas maksimum pembelian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2
dan ayat 4 wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Pasal 57, lembaga keuangan bukan bank telah memiliki izin usaha dari menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya dalam jangka 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Pasal 48, bank desa, bank lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, bank pitih nagari, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha rakyat kecil, lembaga perkreditan kecamatan, bank karya produksi desa, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang disamakan dengan itu diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pasal 59, peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui. Di antara pasal 59 dengan pasal 60 tentang ketentuan penutup, kemudian ditambah pasal 59A dengan redaksi sebagai berikut. Badan khusus yang melakukan tugas penyihatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Bab 10 ketentuan penutup. Dengan berlakunya undang-undang ini maka A. Statsblad tahun 1929 nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dan provinsi-provinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kota praja. B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 61, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar siap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal Romawi II, ketentuan tambahan dalam Undang-Undang Perbankan yang baru, memerintahkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah Kadipaten Pakualaman, Richtblad dari daerah Pakualaman tahun 1937 nomor 2 dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998, Presiden Republik Indonesia tertanda Baharudin Yusuf Habibie diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998, Menteri Negara atau Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Akbar Tanjung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 182. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, merupakan undang-undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1992. Presiden Republik Indonesia tertanda Soeharto diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1992. Menteri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Murdiono, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31. Baik, sekian mengenai bacaan tentang Undang-Undang Perbankan atau perubahan atas Undang-Undang Perbankan yang lama. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman yang menyaksikan dapat menyimaknya dengan baik untuk mengetahui wawasan lebih luas mengenai hukum perbankan itu sendiri. Terima kasih, Om Santi 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 Om, dan salam sehat selalu.